menindaklanjuti adanya penyebaran COVID-19 ini di seluruh berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, saya bergerak untuk memberikan sebuah tanggapan tentang penerapan kuliah online ini. Kuliah online ini didasari oleh pemerintah untuk menangani penyebaran wabah COVID-19 dengan signifikan. Sebelum membahas dampak positif dan negatif tentang kuliah online ini, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih kuliah online itu. Kuliah daring merupakan suatu sistem di mana perkuliahan dilaksanakan dari rumah dengan menggunakan berbagai aplikasi yang dapat menunjang seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Classroom, ataupun grup WhatsApp yang edukatif. Dasar dari penerapan kuliah online ini didasari pada yang pertama, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 di satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 35492 pada tanggal 12 Maret 2020 perihal pencegahan penyebaran COVID-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya Surat Edaran Gubernur tentang himbauan kepada masyarakat tentang pencegahan penularan coronavirus disease atau COVID-19 untuk menyikapi dan mencegah peningkatan penyebaran COVID-19. Dalam situasi wabah virus ini tentu berdampak kepada seluruh sektor, termasuk salah satunya adalah sektor pendidikan. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk meliburkan seluruh sekolah, termasuk melakukan penerapan study from home atau work from home, tentunya untuk mencegah penularan penyebaran virus corona secara signifikan. Adapun dampak positif dan negatif dalam sistem pembelajaran kuliah online ini yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari penerapan kuliah online. Oke, yang pertama dampak positif dari penerapan kuliah online ini yaitu kita bisa mendapatkan materi dengan mudah. Maksudnya di sini adalah walaupun kita berada di dalam rumah ataupun dalam kos sambil makan, sambil baring, walaupun sambil bercanda dengan keluarga, kita juga dapat mendapatkan materi dari tenaga pengajar seperti guru ataupun dosen. Kita berada di rumah untuk mendapatkan materi atau pembelajaran adalah untuk juga sembari mengikuti anjuran pemerintah untuk penerapan akan social distancing ataupun physical distancing. Yang kedua, adanya penurunan budget transportasi karena kita melakukan pembelajaran ataupun kuliah di rumah saja. Yang ketiga, adanya penghematan tentang uang jajan kita. Kan sebelumnya kita melakukan kuliah tatap muka, kita harus datang ke kampus mengeluarkan transport. Selanjutnya kita mengeluarkan uang jajan ketika di kampus. Saat ini kita tak perlu melakukan pengeluaran budget transport ataupun uang jajan karena kita belajar dari rumah ataupun kuliah dari rumah. Selain dampak positif tadi, ada beberapa dampak positif yang saya jelaskan. Ketika ada dampak positif, tentunya akan ada dampak negatif dari penerapan sistem. Dampak negatifnya itu yang pertama yang mungkin terjadi saat sekarang ini yaitu banyak yang menyalahgunakan waktu belajar online ini dengan membuka situs-situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin ada mahasiswa atau siswa lainnya yang mengambil kesempatan untuk game online. Ketidakmaksimalan pemberian materi karena adanya tenaga pengajar atau dosen yang sangat terhadap teknologi akan pembelajaran daring ini. Kadang ada juga mahasiswa yang belum memahami sepenuhnya dengan menggunakan beberapa aplikasi penunjang seperti penggunaan Zoom, Classroom, ataupun Google Meeting. Banyak yang tidak paham akan penggunaan aplikasi tersebut. Yang ketiga, masa bodoh mahasiswa karena dalam penerapan kuliah online ini adanya materi yang tidak dapat serap secara langsung karena tidak kalah tatap muka, yang ada hanyalah secara online, sehingga akan membuat mahasiswa menjadi fokus akan satu target saja, yaitu target untuk melakukan absensi. Selanjutnya, keempat adalah adanya pengeluaran budget kuota yang terlalu besar per bulannya ataupun per harinya, karena saat kuliah online ini salah satu faktor pendukung adalah adanya pulsa atau kuota untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya sinyal yang tidak memadai dalam suatu daerah mahasiswa.
contohnya mahasiswa yang tinggalnya di pedalaman, tentu sangat sulit untuk mendapatkan sinyal yang baik sehingga terhambat dalam pembelajaran kuliah secara online ini. Selanjutnya yaitu kurangnya niat belajar dari mahasiswa sendiri karena adanya materi yang campur adul, tak beraturan ketika pembelajaran online ini berlangsung, sehingga akan berdampak pada ujian akhir nanti. Kampus, sekolah, atau dinas pendidikan perlu menyiapkan sarana yang dapat membantu guru, dosen, ataupun mahasiswa menggunakan pola belajar online. Web perlu dirancang dan bahkan WiFi perlu diadakan dalam keadaan new normal dapat menjadi wahana siswa-mahasiswa untuk belajar secara online di sekolah atau di kampus. Dengan menggunakan pola belajar online beberapa kali dalam satu semester akan dapat membuat semua pihak siap menghadapi situasi seperti ini jika situasi seperti ini akan berlangsung secara bergelombang. Mungkin itu saja dampak atau efek yang saya rasakan selama kuliah online beberapa bulan terakhir ini.